wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kelima dengan Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi pertemuan lalu. Oke. Pada pertemuan kelima ini untuk kelas 10 kita akan membahas materi tentang teks anekdot pertama. Materi yang akan kita bahas mengenai definisi, fungsi, dan tujuan serta ciri-ciri dan jenis anekdot. Kedua, makna tersirat dalam teks anekdot. Ketiga, konstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi poin A, B, dan C saja untuk bagian pertama ini. Definisi, fungsi, dan tujuan, ciri-ciri, dan jenis anekdot. Pertama, definisi anekdot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Fungsi dan tujuan anekdot ini sendiri yaitu menceritakan kembali peristiwa pada masa lalu agar tercipta hiburan, pembelajaran dari pengalaman pada masa lalu bagi pembaca atau pendengarnya, dan menyampaikan kritik. Tujuan teks anekdot untuk menceritakan berbagai jenis reaksi emosional dalam sebuah cerita. Ciri-ciri anekdot. Pertama, menceritakan orang-orang penting, misalnya pejabat, presiden, para ulama, dan sebagainya. Menyindir. Selanjutnya, menggelitik atau lucu. Mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisah menyerupai dongeng, serta cerita terhubung, umum, dan realistis. Jenis anekdot sendiri ada berdasarkan tujuan, yaitu contohnya anekdot kritik, anekdot nasihat, dan anekdot hiburan. Jenis berdasarkan tokoh, ada anekdot tokoh terkenal, itu ada tokoh terkenal non-fiksi dan tokoh terkenal fiksi. Selanjutnya ada anekdot sufi dan anekdot binatang. Anekdot berdasarkan sifat peristiwa, ada anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Bagian B, makna tersirat dalam teks anekdot. Pertama, mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot, serta mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Membaca. Pertama, cara menemukan pokok-pokok isi teks anekdot. Membaca teks anekdot dengan seksama. Selanjutnya, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Dan yang terakhir, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot tersebut. Cara mengidentifikasikan makna tersirat dalam teks anekdot. Pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Kedua, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Dan yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Konstruksi makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat dalam anekdot. Pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot. Kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot, serta menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran
atau amanat dari anekdot tersebut. Itu tadi materi kita untuk pertemuan kelima. Jika ada pertanyaan, hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.